selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar, semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar, agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa liga ajang top dunia. Yang pertama itu ada Brighton versus Newcastle. Yang kedua ada Napoli versus Lazio. Yang ketiga ada AS Monaco versus Racing Len. Dan yang terakhir ada Real Betis versus Rayo Vallecano ya di Liga Spanyol. Oke, sebelum masukin pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh bawa AC Milan ya, dan bermain rekekan dan bermain di over ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya teman-teman. Dan untuk skornya juga Musuh Bandar tepat ya, karena Musuh Bandar meyakini itu 1-2 dan di sini juga benar ya, skornya 1-2. AC Milan sudah unggul 1-0 ya di babak pertama dan di babak kedua menambah gol dan akhirnya Roma itu mencetak gol di menit-menit akhir ya. Tambahan satu dari Roma, satu, dan membuat kita win ya di handicap dan over under. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Borussia Dortmund ya, ngasih di 1/3 dan bermain di over ya 3,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman. Di sini membuat kita patah ya untuk di handicapnya. Kenapa? Karena Borussia Dortmund sudah unggul ya 2-0 di babak pertama, dan di babak kedua itu malah serangannya tidak ada ya, dan malah kebobolan ya dari Borussia Dortmund 2 gol di babak kedua oleh Denim. Di sini ini ya yang membuat Musuh Bandar kurang suka dari Dortmund ya teman-teman, karena memang dia kalau bermain di kandang itu di babak pertama itu selalu mencetak gol ya, dan ini selalu gacor di babak pertama ya. Tapi kalau udah di babak kedua itu dia kadang meremehkan. Jadi kayak gini ya, kebobolan 2 gol ini harusnya bisa ya untuk handicapnya kita JP, tapi di sini malah kita patah di Borussia Dortmund. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di West Ham ya, ngasih di 3/4 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita WH ya, menang setengah, dan untuk over undernya kita win karena skornya 1-2 ya dimenang oleh West Ham. Di sini kemarin Musuh Bandar memperkirakan itu skor 1-3 ya dimenangan West Ham, tapi nggak apa-apa. Di sini malah 1-2 ya, West Ham memenangkan pertandingan ya. Cukup baik ya, karena memang Musuh Bandar meyakini ini West Ham ya. Dan Musuh Bandar juga mengatakannya kalian bisa bom ya untuk West Ham dan AC Milan ya untuk single bet-nya. Dan match ketiga dan match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Cadiz ya, nah di setengah dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya, karena skornya 3-1 ya dimenangkan Cadiz. Di sini tepat ya sesuai dengan perkiraan Musuh Bandar. Kemarin juga Musuh Bandar meyakini ini menang 2-1 ya. Kemarin Musuh Bandar skornya 2-1 ya dimenang oleh Cadiz. Di sini babak pertama sudah unggul 2-1 ya dari Cadiz karena Villarreal mendapatkan kartu merah ya. Dan Cadiz mencetak 1 gol ya di babak kedua. Dan ini ya build JP kita ya teman-teman. Yang Musuh katakan awal bulan ya kita wajib JP ya untuk member-member, dan kita berhasil JP ya untuk build over undernya ya. Di sini untuk Luton over di 2,5 win. AS Roma versus Milan over ya di 2/4 win. Cadiz over 2,5 di sini win, dan Borussia Dortmund over ya. Di sini kita berhasil JP ya. Ada Musuh Bandar bermain 800 dan berhasil full senyum ya untuk 9 juta. Dan ini dia single bet bomnya yang Musuh bawakan di grup dan Musuh bagikan di IG dan di tele ya teman-teman. Di sini Nantes bermain di under ya 2,5. Di sini sangat pede ya Musuh Bandar. Nantes Olympic Marseille itu under, skornya 1-1 ya, berakhir draw. Di sini dengan odds di 1,20 berhasil JP ya, full senyum dengan plus 200.000 ya, karena oddsnya ya lumayan cukup tinggi ya, dan odds plus. Dan Celta Vigo ngasih 1/4 ya. Di sini Musuh Bandar juga pede, lekekan bisa ya, tapi Musuh Bandar yang meyakini Celta Vigo akan menang pertandingan ya. Di sini oddsnya
plus lumayan ya, win. Dan AC Milan bermain rekekan ya. Di sini full senyum ya untuk AC Milan karena single bet. Dan ini dia before-nya yang musuh bagikan ya untuk bill over undernya di grup WA, dan single bet-nya ya musuh bandar bagikan di grup WA. Dan ini dia afternya ya untuk member-member musuh bandar kemarin berhasil JP ya, banyak yang berhasil JP. Ini before-nya yang ada di grup. Dan before yang ada di Tele dan IG kalian bisa lihat ya teman-teman, di situ ada. Oke baik guys, itu saja yang bisa musuh review ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan musuh bandar, silahkan bergabung dengan musuh bandar karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan pargai itu semua ada musuh bandar share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele ya untuk memberikan single bet, bom, dan di IG karena kita berhasil JP. Dan untuk teman-teman itu yang ada di grup jangan lupa di WD ya untuk profit JP-nya ya. Oke baik guys, langsung aja ke match pertama ya yang akan musuh bahas di Brighton versus Newcastle. Kita bisa di sini untuk Brighton saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris, dan Newcastle sendiri berada di peringkat 13. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Brighton saat bermain di kandang umumnya itu 52%, home draw 19%, home loss itu 29%, dan home goalnya kita di sini di 2 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Newcastle sendiri saat bermain di tandang WW-nya 40%, W-draw 40%, W-loss itu 20%, dan W-goalnya kita di sini di 1,60 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brighton itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Newcastle sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Brighton itu 1 kali kemenangan, untuk Newcastle itu 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Newcastle lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terlalu, kita bisa di sini pasarannya itu tidak ada yang dijagokan ya teman-teman. Di sini pasarannya lekekan. Brighton ngasih 1/4 dan Newcastle ngasih 1/4 ya. Di sini kedua tim sama-sama ngepur ya teman-teman. Dan untuk over-undernya itu di 3/4, 3 dan 3,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Brighton ya. Kita bermain lekekan dan kita bermain di over ya teman-teman. 3, dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 3-2 ya dimenangkan oleh Brighton. Di sini musuh bandar meyakini over ya teman-teman. 2 over dan akan dimenangkan oleh tuan rumah ya. Jadi kita bermain lekekan kemungkinan ini 3-2 ya. Karena dari performa Brighton saat bermain di kandang yang cukup lumayan bagus ya. Dan Newcastle terlihat kurang konsisten ya di 2 match terakhir. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Napoli versus Lazio. Oke, kita bisa di sini untuk Napoli saat ini berada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Serie A, dan Lazio sendiri berada di peringkat 18. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Napoli saat bermain di kandang umumnya itu 75%, home draw 15%, home loss itu 10%, dan home goalnya kita di sini di 2,10 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Lazio sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 58%, W-draw 21%, W-loss itu 21%, dan W-goalnya kita di sini di 1,53 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Napoli itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Lazio sendiri 4 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat Napoli lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Napoli 4 kali kemenangan. Untuk Lazio itu 2 kali kemenangan. Di sini terlihat Napoli lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan banda terbaru. Kita bisa di sini Napoli berjagokan ya dengan memberi handicap 1, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over-undernya itu di 2,5, 2,3/4 dan 2/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Lazio ya. Kita tahan di 1 dan kita bermain di over ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw. Di sini kalian bisa bom over ya 2,5 untuk single betnya karena musuh bandar meyakini over ya. Di sini akan terjadi balas gol ya dari kedua tim. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Monaco versus Lens.
kita bisa lihat di sini untuk Monaco saat ini berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Prancis dan dengan sendiri berada di peringkat 15. Oke, kita lihat untuk form tuan dari kedua tim. Untuk Monaco saat bermain di kandang omnya itu 50%, on draw 15%, on goal 35%, dan unggulnya kita di sini di 2 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk lain sendiri saat bermain di tandang UWW-nya itu 38%, away draw 38%, away goal 24%, dan away goalnya kita di sini di 1,43 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita ada untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Monaco itu 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk kalian sendiri 3 kali kekalahan dan 2 kali draw. Di sini terlihat Monaco lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Monaco itu 1 kali kemenangan, untuk Lens itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Lens lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terlebih dahulu. Kita bisa di sini AS Monaco dijagokan dengan memberi handicap 1/4, setengah dan rekekan. Dan untuk over undernya itu di 3, 2 3/4 dan 3 1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang AS Monaco ya. Kita ngasih di 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman. 3 dan prediksi skor Musuh Bandar ini 2-0 yang dimenangkan oleh AS Monaco. Di sini kalian bisa bom single bet under 3 ya teman-teman. Di sini Musuh Bandar lebih percaya under karena dari performa kedua tim. Kalau dilihat dari statistiknya ya, di sini akan menunjukkan pertandingan under ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya antara Real Betis versus Rayo Vallecano. Oke, kita bisa di sini untuk Real Betis saat ini berada di peringkat 9 klasemen sementara Liga Spanyol dan Rayo sendiri berada di peringkat 8. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Betis saat bermain di kandang umumnya itu 45%, home draw 30%, home goal 25%, dan unggulnya kita di sini di 1,30 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Rayo sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 29%, away draw 44%, away goal itu 48%, dan away goalnya kita di sini di 1, per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Betis itu 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Rayo Vallecano sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Betis itu 4 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini Rayo Vallecano tidak pernah menang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Betis lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, 1/4 dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2 1/4, 2 setengah dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Rayo ya. Kita nanti setengah dan kita bermain di under ya teman-teman, 2 setengah. Dan prediksi skor Musuh Bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini Musuh Bandar meyakini berakhir draw ya teman-teman, karena dari performa kedua tim kurang konsisten. Dan Rayo juga saat bermain di tandang cukup baik ya di 2 match terakhir ya saat bertandang ke tim kandang lawan. Jadi di sini kemungkinan berakhir draw ya. Oke, baiklah, sudah Musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam nih lengkap dengan analisa Musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika bermain di luar pertandingan Musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp Musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel Musuh Bandar ya, itu gratis, no bayar saya sama sekali ya. Semua single bet, boja dan parlay itu Musuh Bandar share di grup. Dan Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya. Dan Musuh Bandar juga aktif bermain di Tele dan IG. Kalian bisa lihat di Tele Musuh Bandar dan IG Musuh Bandar 29. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.